Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, bagaimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan meskipun dalam kondisi seperti ini. Jumpa lagi pada pertemuan hari ini dengan saya di Matematika Peminatan kelas 11 MIPA 5 SMA N2 Semarang. Bagaimana, sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini? Jangan lupa untuk mempersiapkan buku dan catat materi pada hari ini. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, yuk ingat kembali materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sinus, jumlah, dan selisih dua sudut, di mana sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Dan yang kedua ada sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Jadi rumus ini hampir sama, yang hanya membedakan adalah tanda positif dan tanda negatif. Oke, jadi pembelajaran pada hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita menganalisis rumus kosinus, jumlah, dan selisih sudut. Yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan rumus kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rumus kosinus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rumus kosinus. Pada pertemuan awal juga kita sudah membahas tentang materi trigonometri. Nah, sebelum kita membahas yang lebih rincinya lagi, kita harus tahu sebenarnya trigonometri itu apa sih manfaatnya, kenapa kita harus mempelajari trigonometri. Nah, ada beberapa manfaat ya. Yang pertama ada sebagai input navigasi, yaitu untuk menentukan jarak dari pantai ke suatu titik laut. Yang kedua sebagai oceanografi, di mana trigonometri dapat menghitung ketinggian gelombang air laut. Yang ketiga untuk mengukur ketinggian suatu pohon. Biasanya ini seringkali muncul dalam soal cerita tentang materi trigonometri. Yang keempat adalah untuk menentukan jarak antara benda-benda angkasa yang berkaitan dengan ilmu astronomi. Yang kelima, rumus dasar teori fungsi periodik pada gelombang suara dan cahaya. Ini berkaitan dengan ilmu fisika ya. Yang keenam adalah sebagai ilmu arsitek, di mana trigonometri itu digunakan untuk menghitung beban struktural, kemiringan atap, permukaan tanah, dan banyak aspek lainnya, termasuk bayangan matahari dan sudut cahaya. Nah, banyak sekali kan manfaat dari trigonometri, masih banyak sekali manfaat dari mempelajari trigonometri. Oke, untuk teknik penilaian yang akan digunakan ada tiga ya. Yang pertama adalah penilaian sikap, di mana nanti yang akan diamati adalah sikap percaya diri, yaitu berupa memberikan komentar atau pertanyaan terkait materi yang belum dipahami. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, di mana nanti akan dilihat dari bentuk latihan soal yang akan dikerjakan oleh siswa-siswi. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan, di mana nanti yang akan diperhatikan adalah langkah-langkah dalam mengerjakan latihan soal. Nah, sudah paham kan? Jadi harap diperhatikan ya tiga aspek penilaian ini. Bagaimana, sudah siap untuk menerima materi pada hari ini? Are you ready? Ready, go! Oke, bagus sekali. Semangat ya untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah tentang rumus kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Jadi silakan siswa-siswi untuk bisa menyiapkan alat tulisnya dan diperhatikan dengan seksama materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita menentukan rumus kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut, kita harus tahu dulu rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Selain itu juga kita harus tahu rumus sudut itu. Rumus ini kita ketahui waktu kita kelas 10 SMA. Nah, ini sudah kita pelajari. Jadi ini prasyarat agar kita bisa menentukan rumus kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Baik,
Selanjutnya adalah kita bisa untuk mencari rumus kosinus jumlah dua sudut terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa rumus penyiku tadi, sudut penyiku itu adalah cos alfa sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa. Nah, dari kesamaan ini nanti kita bisa jabarkan bahwa cos alfa ditambah beta. Kenapa alfa ditambah beta? Karena kita mencari rumus kosinus jumlah dua sudut. Nah, kita jabarkan bahwa sama dengan 90 derajat dikurangi alfa ditambah beta. Nah, nilai ini alfa yang ini itu kita ganti dengan bentuk ini, alfa ditambah beta. Jadinya sin 90 derajat kita kalikan silang, negatif kali positif jadi negatif alfa, negatif kalikan positif jadi negatif beta. Nah, menjadi sin 90 derajat dikurangi alfa dikurangi beta. Nah, dari bentuk ini kita ketahui ada rumus sinus sinus selisih dua sudut, dimana kita bisa menjabarkan dari persamaan ini menjadi sin 90 derajat kurangi alfa dikali cos beta dikurangi cos 90 derajat dikurangi alfa dikali sin beta. Nah, dari ini kita bisa ketahui bahwa cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Kenapa ini kok cos alfa? Karena kita ketahui bahwa di sudut itu tadi itu sin 90 derajat kurangi alfa adalah cos alfa. Nah, tadi juga kita ketahui bahwa di sudut itu tadi negatif cos 90 derajat kurangi alfa itu adalah negatif sin alfa. Jadi kita ketahui bahwa rumus kosinus jumlah sudut yaitu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, ini untuk rumus kosinus jumlah dua sudut. Selanjutnya kita akan mencari rumus kosinus selisih dua sudut. Nah, dari kosinus jumlah sudut tadi yang cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta ini bisa menjadi seperti ini. Cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa ditambah negatif beta. Kita ubah bentuk hampir sama seperti ini. Yang hanya membedakan adalah nilai negatif betanya. Nah, setelah itu menjadi cos alfa ditambah negatif beta sama dengan kita jabarkan dengan pola seperti rumus kosinus jumlah sudut seperti pola ini. Jadi kan cos alfa dikali cos negatif beta dikurangi sin alfa dikali sin negatif beta. Nah, dari ini kita peroleh cos alfa dikali cos beta dikurangi negatif sin alfa dikali sin beta. Nah, kenapa kok cos negatif beta itu sama dengan beta? Kita ketahui bahwa masih ingat untuk materi tentang sudut negatif bahwa sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Kalau cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Nah, ini juga berlaku pada sini. Ini kan cos negatif beta, makanya dia menjadi cos beta, ekuivalen dengan cos beta. Nah, kalau ini sin negatif beta, kita lihat di sudut negatif, ternyata dia tetap negatif sin alfa, jadinya negatif sin alfa dikali sin beta. Nah, dari persamaan ini kita peroleh cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Kenapa kok menjadi positif? Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus kosinus selisih dua sudut itu adalah cos alfa negatif beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk rumus kosinus jumlah sudut itu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Kalau rumus kosinus selisih dua sudut itu adalah cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, ini rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut hampir sama. Yang membedakan adalah tandanya. Kalau kita mencari kosinus jumlah dua sudut, maka penjabarannya yang negatif. Tapi kalau kita mencari rumus kosinus selisih dua sudut, maka penjabarannya positif. Jadi bisa dibedakan ya, bagaimana cara membedakan antara rumus jumlah dengan rumus selisih untuk kosinus. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang pertama.
Tentukan nilai dari cos 75 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya, kita ketahui bahwa cos 75 derajat itu sama dengan cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, yang nantinya bisa kita jabarkan menjadi cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, dimasukkan nilainya bahwa cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, cos 45 derajat itu setengah akar 2, cos 30 derajat 2 akar 3, sin 45 derajat berarti setengah akar 2, sin 30 derajat setengah. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa hasilnya 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Jadi hasil dari cos 75 derajat itu ternyata adalah 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Nah, gampang kan untuk mengerjakan soal yang menggunakan rumus kosinus, jumlah, dan selisih sudut. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Tentukan nilai dari cos 15 derajat. Tadi kan kosinus jumlah 2 sudut. Nah, kalau ini kita menggunakan kosinus selisih sudut, di mana 60 derajat dikurangi 45 derajat. Yang hasilnya setengah dikali setengah akar 2 ditambah setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Nah, hasilnya 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Sehingga rumus cos 15 derajat itu 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Nah, gampang kan untuk mengerjakan kosinus selisih 2 sudut. Selanjutnya adalah contoh soal ketiga. Diketahui sin alfa sama dengan 3/5 dan cos beta sama dengan 12/13, di mana alfa dan beta berada pada sudut lancip. Nilai cos alfa ditambah beta adalah, untuk penyelesaiannya kita ketahui bahwa sin alfa adalah depan miring. Nah, berapa nilai dari cos alfa kira-kira? Nah, yang kita cari adalah cos alfanya. Cos alfa itu samping miring, berarti kita harus mencari nilai sampingnya. Menggunakan teorema Pythagoras, kita diketahui bahwa ternyata nilai samping adalah nilai 4. Jadi cos alfa sama dengan 4/5. Selanjutnya untuk cos beta yang diketahui 12/13. Cos beta adalah samping miring. Nah, yang belum diketahui kan sin beta. Sin beta itu depan per miring. Berarti kita mencari nilai depannya berapa kira-kira? Sebelah sini. Nah, menggunakan teorema Pythagoras ketemu nilai depan adalah 5. Berarti sin beta adalah 5. Dari sini kita masukkan rumus cos alfa ditambah beta, di mana penjabarannya cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Kita masukkan cos alfanya tadi 4/5, cos betanya 12/13 dikurangi sin alfanya tadi 3/5 dan sin betanya 5/13. Ketemu hasilnya 33/65. Gimana? Mudah kan? Kita lanjutkan untuk contoh soal yang keempat, yaitu sederhanakan bentuk cos 25 derajat dikurangi beta dikali cos 20 derajat ditambah beta dikurangi sin 25 derajat dikurangi beta dikali sin 20 derajat ditambah beta. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan dulu bahwa A sama dengan 25 derajat dikurangi beta, dan B kita misalkan 20 derajat ditambah beta. Ini pemisalannya boleh ya, terserah mau P, mau X dan Y, atau P dan Q, nah terserah. Maka akan diperoleh, kita tulis ulang bentuk persamaannya, bentuk soalnya. Nah, kita ganti dengan 25 derajat negatif beta, kita ganti dengan A, dan 20 derajat ditambah beta, kita ganti dengan B. Maka akan membentuk persamaan ini. Nah, kita tahu kan persamaan ini ialah kosinus jumlah 2 sudut. Jadi kan bisa kita sederhanakan menjadi cos A ditambah beta. Nah, nilai ini kita masukkan lagi. A-nya tadi kan 25 derajat negatif beta, kita masukkan. Dan B-nya 20 derajat ditambah B, kita masukkan juga. Nah, hasilnya ketemu cos 25 derajat ditambah 20 derajat. Karena negatif beta ditambah beta adalah 0.
Jadi dapat disederhanakan bahwa bentuk ini tadi itu ternyata disederhanakan menjadi bentuk cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Nah, mudah bukan? Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang telah saya berikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan di materi selanjutnya yaitu tentang rumus tangen, jumlah, dan selisih dua sudut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.